Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kami dari kelompok I akan menjelaskan program permainan gelar. Anggota kelompok kami, saya Muhammad Fahad. Saya Pratiwi. Saya Remi Kanarito. Saya Hedi Indrianto. Saya Pratiwi Stiana. Selamat datang di program permainan ular. Pada kali ini saya akan menjelaskan menu skor. Jika kita belum bermain, perolehan skor makanan akan kosong. Lalu kita mulai bermain. Ya, di sini kita mulai bermain dan memakan makanan. Perolehan skor makanan di sini adalah makanan yang kita makan. Permainan berakhir. Kita akan melihat skor kembali. Pada menu skor, perolehan skor makanan bertambah menjadi permainan yang kita mainkan. Ya, lebih lanjut, saya di sini Yeremiani Konordogro akan menjelaskan beberapa fitur dari game ular ini. Kita mulai dari menu 1, mulai. Terus ini ada penahan supaya nggak langsung mulai. Di sini kalau kita gerakan dan kemudian kita makan makanannya, dia akan bertambah panjang. Dan jika sudah semakin panjang, tentu saja tingkat kesulitannya apabila kita memakan diri kita sendiri, maka kita akan mati. Contohnya, kita akan berputar balik dan menggigit diri kita sendiri, lalu kita akan mati. Nah, tapi di sini ada kelebihan lain, yaitu kita bisa memulai lagi gamenya kembali jika kita memencet menu 1, jadi kita bisa mulai lagi dari awal. Skornya juga kembali dari 0. Ya, intinya sama kayak tadi. Jadi game ini bisa dimainkan berulang-ulang juga. Kemudian untuk keluar kita bisa langsung memencet menu exit aja. Nomor 4. Ya, sekian dari kami. Kembali lagi bersama saya Pratiwi Stiana, dan di sini saya akan menjelaskan source code pada permainan ular ini. Pada fungsi pertama, kita mendeklarasi batas-batas yang akan digunakan untuk mencetak tembok ularnya. Lalu, pada dot data, kita mendeklarasi semua tulisan yang akan digunakan dan dicetak pada permainan ular ini. Lalu, waktu itu untuk delay. Kepala untuk ngeprint kepala ularnya, dan badan untuk mencetak badan ular. Untuk ruas adalah ruas tiap badan ular. Mati, nggak kuat, dan umpan akan dideklarasi selanjutnya. Selanjutnya pada menu utama, pada dot startup, pertama kita akan men-clear screen dan mencetak judul dan tulisan pembuka. Lalu kita akan men-scan input dari user. Lalu kita akan jump ke menu, dan menu itu berisi inputan user untuk menu yang ada di menu utama permainan ular ini. Exit untuk memanggil menu exit yang akan dijelaskan kemudian. Skor juga bantuan mulai dan error akan dijelaskan lebih lanjut. Pada dot code, prosedur menu exit isinya adalah clear screen dan mengeprint judul, print tulisan keluar, dan fungsi yang selanjutnya adalah untuk mengexit atau mengclose file permainan program ini. Pada prosedur menu skor, sama seperti di atas, kita meng-clear screen, mencetak tulisan skor, dan mendeklarasi letak tulisan pointer. Ya, kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah menu bantuan. Menu bantuan ini kita ada banyak. Yang pertama kita akan ada menu bantu-bantu. Pertama itu ada untuk clear screen, kemudian akan memanggil untuk judul, kemudian akan mengeluarkan menu bagian bantuan.
Di bantuan ini kita memiliki 4 submenu baru lagi. Yang pertama itu ada menu bantuan 3. Menu bantuan 3 ini kita akan mengeluarkan menu bantuan 3 serta judul dari program awal. Kemudian saat kita melakukan mengisi dengan user mengisi dengan angka atau input lain akan kejam ke bagian bantu-bantu dan kemudian akan di-compare lagi dengan button yang akan kita tekan. Kemudian ada bantuan 2. Bantuan 2 itu berisi tentang bantuan 2-nya. Kemudian pada bantuan 1 memiliki submenu lain, memiliki menu-menu lain yang terdapat dari bantuan. Jika user memasukkan input yang salah, akan masuk ke bagian menu error. Selanjutnya adalah menu mulai. Menu mulai ini pertama kita akan meng-clearkan screen, kemudian memanggil judul, dan kemudian akan memasukkan input yang akan diterima ke dalam game ular ini. Jika sudah memasukkan input, game akan memanggil kotak, yaitu akan mengeluarkan bentuk kotak pada layar dan kemudian menjalankan game ular. Kemudian ada menu error di sini. Menu error ini jika user melakukan input yang salah. Ya, di sini juga kita dapat lihat merupakan menu kotak di mana kita menggunakan 176 itu merupakan bentuk dari kotak yang akan terlihat pada gambar layar. Kemudian di sini ada untuk mengatur batas-batas dari kotak tersebut. Ada lagi menu bagian print karakter, di mana akan menghasilkan output yaitu baik baik badan ataupun makanan dan lain-lain yang ada dalam program. Oke, saya Khairi Hindranito di sini menjelaskan untuk source code selanjutnya. Di sini ada bagian untuk membaca, dia akan menentukan arah geraknya dari si ular itu tersebut. Di sini ada membaca key dan keyboard tekan. Jadi pertama kita akan di sini di membaca key itu memasukkan inputnya, kemudian di keyboard tekan dia akan terbaca inputnya. Kemudian dari sini akan mencet tombol antara dia memencet atau tidak memencet tombol. Kemudian untuk yang ke atas, untuk pada bagian ke atas ini kita akan mengompar atas dengan ke atas ke bawah dulu yaitu 25 dan kemudian kalau tidak ke atas. Lalu kemudian untuk di bawah kita compare ke atas dulu, ke kiri kita compare ke kanan dan ke kanan kita compare ke kiri. Dan jika tidak memencet atau Q untuk mempause. Selanjutnya di sini akan ada bikin umpan yaitu makanannya itu sendiri. Di sini ada source code untuk membuat bikin umpannya itu. Jadi umpannya itu dia akan random pada kotaknya. Oke, kemudian di sini ada untuk yang umpan yang random tadi tersebut. Kemudian di sini ada cetak umpan yaitu untuk mencetak umpannya dan mencetak kepalanya sendiri. Dan di sini kemudian ada pointer, juga ada cetak skor. Cetak skor itu seperti yang tadi kita lihat di program. Di program itu ada cetak skor. Skor bagian di atas. Itu di sini yang mencetaknya adalah bagian prosedur yang ini untuk mencetak skornya. Dan sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, kembali lagi bersama saya Yeremia Nikanor Nugroho. Di sini kita akan membahas modul selanjutnya. Dari yang terakhir kita bahas tentang print karakter, sekarang kita masuk ke modul prosedur ular. Di ular ini sebenarnya adalah prosedur inti utama dari gamenya, yaitu dimulai dari ngulang terus. Jadi ini ntar gamenya tuh bakal ngulang terus untuk membaca gerakan kemana atau enggak apa yang harus di print dan sebagainya. Bisa kita lihat dari tol tahan nih delay. Habis itu kalau gerak dia akan menentukan gerakannya kemana, kiri atau kanan, atas atau bawah. Terus habis itu di sini ada variabel mati. Ini maksudnya dia bakal ngecek kalau misalnya 1 itu berarti dia udah nabrak atau makan tubuhnya sendiri. Maka dia akan langsung lompat ke modul buat yang namanya hidup kelar. Di sisi lain, kalau misalnya dia mencet tombol selain WASD, mungkin kalau untuk yang lainnya kan ada toleransi. Sedangkan kalau misalnya dia mencet tombol key, dia bakal langsung keluar atau bisa dianggap kayak dia nggak kuat main game. Jadi kodenya bakal ke increment jadi 1. Nah itu bakal jadi pertanda buat selesai. Kalau enggak dia bakal lanjut buat bikin umpan sama cetak badan.
Ya, kita mulai dari lanjutannya hidup kelar. Hidup kelar sih intinya dia bakal nge-clear bakal nge-clear screen, kemudian ngedelay sebentar, ini ada tahan. Kemudian boom ini kan karena tadi anggapannya dia kalah, jadi dia bakal ada tampilan boom tuh kayak ya selamat Anda kalah. Habis itu lanjutannya continue press any key. Nah, ini penahan juga. Jadi pencet any key yang 07 tanpa kelihatan, dia bakal jump ke akhir. Akhir itu sendiri sebenarnya cuma nge-return sama ngebalikin nilai-nilai kayak delay buat kembali ke nilai awal supaya selanjutnya bisa dimainin lagi. Kayak buat ngeprint kepala, habis itu ngeprint badan, sama yang di sini ada 251 tuh buat ngosongin ruas-ruas badan selanjutnya dari si ular tadi. Dia bakal ngeloop nih sampai 251 karena tadinya kita definisikan dup 255, sedangkan 3 bijinya udah dipakai di modul ini 0 sampai 2. Sisanya di sini ada popbacks, dia cuma buat ngumpetin doang supaya nggak keganggu sama proses ini. Terakhir lanjutin definisi terus return. Itu kan tapi kalau misalnya dia nabrak atau kalah, istilah hidup kelar. Sedangkan kalau dia selesai karena dia nggak kuat, dia mencet huruf key, ya udah akhirnya juga bakal dari sini dia akan berakhir ke modul akhir juga. Terus dia bakal nge-return dan bakal ngulang lagi sih game. Ularnya bakal ngecek lagi apa yang harus dilakukan. Untuk modul tahan sendiri, intinya dia cuma bakal ngeloop. Jadi dia akan melakukan ulangan terus proses jadi sekalian buat nahan. Lanjut, di sini proses gerak. Ini yang menentukan ular mau gerak kemana, mau dibawa kemana ularnya. Jadi dia bakal ngecek offset kepala. Kepalanya tuh bakal dicek arahnya kemana. Nah, untuk pertama kan dari definisi arah kepalanya ke atas. Jadi otomatis dia akan ngecek gerakan di sini. Ya, dari gerakan itu dia bakal ngecek literally kepalanya ngarah kemana. Di sini kalau misalnya kita lihat ada 27. 27 tuh berarti kalau misalnya di ASCII itu artinya panah ke kiri. Jadi kalau misalnya dia ke kiri, dia bakal ngelakuin seperti yang di modul sini. Sedangkan kalau misalnya enggak, dia bakal ngelanjutin jam untuk kanan. Jadi kalau misalnya dia kiri, benar-benar 27, dia bakal ngedecrement DL. DL itu sendiri kan maksudnya sumbu X, dia bakal ke kiri. Sedangkan kalau misalnya kanan, DL di increment jadi dia ke kanan. Kalau misalnya atas, dia bergantung pada DH. DH 0 tuh di paling atas. Jadi kalau misalnya di increment, dia bakal ke bawah. Sedangkan kalau di decrement, dia makin ke atas. Ya, selesai dia ngecek selesai. Ntar kita bakal ngecek sama batas. Jadi kalau misalnya dia melebihi batas yang didefinisikan di margin awal, dia bakal mati. Itu yang tadi dibilang. Terus kalau mati, nomor matinya bakal naik. Nah, ini berarti petunjuk buat di loop ular tadi. Dia bakal mati. Sedangkan makan ulepan sendiri, dia bakal menentukan makanannya ada di mana secara X dan Y dari makanan bujur sama makanan bintang. Ya, sekian. Sekian dari kami, terima kasih.